Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerangka karangan. Berbicara mengenai karangan, tentu saja karangan bukanlah sesuatu yang baru untuk kita, namun karangan yang kita bahas kali ini adalah karangan ilmiah. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jadi karangan yang kita bahas kali ini karangan dalam bentuk tulisan yang sengaja kita susun, sengaja kita tulis untuk dibaca dan dipahami oleh orang lain. Tentu saja konteksnya dalam karangan ilmiah. Ketika akan membuat sebuah karangan atau kerangka karangan, yang pertama kita harus menentukan topik karangan. Apa itu topik karangan? Topik karangan adalah apa yang akan dibahas. Topik merupakan inti pembahasan yang menjiwai seluruh karangan. Pemilihan topik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, topik harus bermanfaat. Topik harus memberikan manfaat baik untuk kita sebagai penulis ataupun untuk orang lain yang membacanya. Yang kedua, topik yang kita pilih harus layak. Artinya topik yang dipilih itu harus layak digarap, harus layak diteliti, harus layak juga dibaca oleh orang lain. Yang ketiga, topik harus berasal dari dunia penulis sendiri. Artinya topik yang kita pilih disesuaikan dengan bidang ilmu yang kita geluti. Yang keempat, topik harus menarik untuk dibahas. Jadi topik yang kita pilih harus memiliki kebaruan, harus topik yang sedang hangat begitu ya. Jadi jangan sekali-kali membahas topik yang sudah lewat, yang sudah lama sehingga orang tidak tertarik untuk membacanya. Dan yang kelima, topik harus dikenal. Artinya topik yang dipilih itu harus bersifat umum. Jadi jangan topik yang sangat spesifik sehingga orang tidak mengenal topik yang kita bahas. Selanjutnya, topik harus menyediakan data dan informasi yang lengkap. Tujuannya agar penulis mudah untuk mengembangkan dan menyelesaikannya. Yang ketujuh, topik dapat dibatasi. Ketika seorang penulis merasa topik yang dipilihnya terlalu luas, terlalu lebar, maka penulis tersebut dapat membatasi topiknya. Yang kedelapan, topik harus diselaraskan dengan pembaca yang dituju. Ketika kita akan membuat karangan, kawan-kawan, kita harus menentukan dulu siapa yang akan membaca karangan kita. Maka topiknya akan disesuaikan dengan siapa yang akan membaca karangan tersebut. Topik yang dipilih perlu dibatasi lagi sehingga mendapatkan topik yang terukur dan menjadi karangan yang menarik. Membatasi topik berarti memberikan ruang lingkup pembahasan topik. Topik dapat dibatasi berdasarkan yang pertama, waktu, yang kedua tempat, yang ketiga persoalan, yang keempat jumlah, yang kelima penegasan atau penentuan tujuan karangan, dan yang keenam penegasan sikap penulis terhadap topik dan pembaca. Yang kedua, setelah perumusan topik, maka langkah kedua adalah perumusan judul karangan. Judul adalah identitas atau nama karangan. Syarat-syarat judul yang baik, yang pertama itu harus sesuai dengan topik. Yang kedua sesuai dengan isi karangan. Jadi pilihlah sebuah judul yang berkaitan dengan topik, yang juga berkaitan erat dengan isi karangan. Jadi jangan berlainan. Yang ketiga, berbentuk frasa bukan kalimat. Jadi bentuk dari judul itu harus berbentuk frasa bukan kalimat biar lebih bebas begitu ya. Kalau kalimat kan terdiri dari subjek dan predikat syarat utamanya, tapi kalau frasa itu lebih bebas, jadi bisa dibuat sangat menarik.
Kemudian yang keempat, singkat. Jadi buatlah judul yang singkat. Yang kelima, jelas, mudah dipahami, dan lugas. Itu ya. Yang terakhir, judul harus ditulis dengan logis. Karena ini karangan ilmiah, maka judul yang kita buat itu harus logis. Yang ketiga adalah kerangka karangan. Setelah kita punya topik, kita menentukan judulnya, baru kita membuat kerangka karangannya. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap. Kerangka karangan memuat ketentuan-ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus dikembangkan dan diperinci. Adapun manfaat dari kerangka karangan, yang pertama, menyusun karangan secara teratur. Jadi kerangka karangan ini membuat karangan yang kita buat itu lebih teratur. Yang kedua, menghindari penggarapan topik sampai 2 kali atau lebih. Yang ketiga, memudahkan penulis mencari materi pembantu. Yang keempat, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, juga tujuan. Jadi dengan adanya kerangka karangan ini, karangan yang kita buat itu lebih terarah begitu. Yang kelima, memperlihatkan pokok bahasan dan subbahasan. Yang keenam, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Dan yang ketujuh, memperlihatkan kekurangan dan kelebihan materi pembahasan. Itulah manfaat-manfaat dari kerangka karangan. Yang kedua, setelah manfaat dari kerangka karangan, yang kedua adalah langkah menyusun kerangka karangan. Yang pertama, dengan berpedoman pada judul dan topik karangan, curahkan semua gagasan yang berkaitan tanpa penyaringan. Yang kedua, pilih dan sempurnakan gagasan yang ditulis pada langkah pertama. Yang ketiga, susunlah gagasan yang telah ditulis pada langkah kedua dan kelompokkan gagasan tersebut sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Mudahnya begini kawan-kawan, ketika kita akan membuat kerangka karangan ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita sudah punya topiknya, kita sudah punya judulnya, kita tinggal membuat kerangkanya. Pikirkan satu topik, misalnya topiknya adalah COVID-19 yang saat ini sedang marak gitu ya. Ketika kita akan menulis karangan tentang COVID-19, apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita, dalam benak kita, itu ditulis semua di langkah yang pertama. Kita tulis semua tanpa menyaringnya. Yang penting, yang tidak penting, tulis semua. Yang penting saat itu kita pikirkan hal tersebut. Itu langkah pertama. Di langkah yang keduanya baru kita kelompokkan. Apa yang kita tuliskan di langkah pertama kita kelompokkan. Mana kelompok yang penting, mana kelompok yang kurang penting, mana kelompok yang tidak penting. Itu langkah kedua. Langkah ketiga barulah kita susun. Yang kelompok yang tidak penting, yang kurang penting kan sudah dikelompokkan di langkah yang kedua, sudah dibuang. Di langkah yang ketiga baru kita kelompokkan mana dia yang akan kita simpan di paragraf yang kedua, mana dia yang akan kita simpan di paragraf pertama, mana dia yang kita simpan di paragraf berikutnya. Begitu, itu langkah yang ketiga. Pola penyusunan kerangka karangan. Untuk memperoleh suatu susunan kerangka yang teratur, biasanya dipergunakan beberapa cara atau susunan, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah biasanya didasarkan urutan kejadian, urutan waktu, urutan tempat, urutan topik, dan lain sebagainya. Sedangkan pola logis ini lebih dipengaruhi oleh jalan pikiran penulis yang menghadapi persoalan yang tengah digarapnya. Sederhananya begini kawan-kawan, jika kita menggunakan pola alamiah ini harus berurutan, tidak boleh diloncat, harus sesuai urutannya. Tapi kalau pola logis ini lebih bebas, jadi sesuai dengan jalan pikiran kita sebagai penulis. Kita beri satu contoh. Jika pola alamiah, misalnya kita akan menceritakan tentang siklus hidup manusia, diawali dengan bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Itu harus sesuai dengan urutan jika kita menggunakan pola alamiah. Tapi jika kita menggunakan pola logis, kita akan menceritakan satu tokoh. Kita tidak akan menceritakan dari bagaimana dia bayinya. Saya akan menceritakan tokoh ini
menghadapi persoalan di masa remajanya, maka itu bisa langsung saja. Nah, itu ya mudahnya atau perbedaan antara pola alamiah dan pola logis. Selanjutnya ada macam-macam kerangka karangan. Macam-macam kerangka karangan dibagi menjadi dua, ada berdasarkan perincian, ada juga berdasarkan perumusan teksnya. Berdasarkan perincian, kerangka karangan ini bisa dibagi menjadi kerangka karangan non formal dan kerangka karangan formal. Berdasarkan perumusan teksnya, ini juga dibagi menjadi dua, ada kerangka kalimat dan ada kerangka topik. Berikut adalah uraiannya. Macam-macam kerangka karangan. Macam-macam kerangka karangan ini bergantung pada dua parameter, yaitu sifat perincian dan perumusan teksnya. Berdasarkan perincian dapat dibedakan kerangka karangan sementara dan kerangka karangan formal atau kerangka karangan formal. Kerangka karangan non-formal atau sementara merupakan suatu alat bantu sebuah penuntun bagi suatu tulisan yang terarah. Kerangka karangan formal biasanya timbul dari pertimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat kompleks atau suatu topik yang sederhana, tetapi penulis tidak bermaksud segera untuk menggarapnya. Mudahnya begini nih kawan-kawan, untuk kerangka karangan non-formal itu adalah kerangka karangan yang kita buat saat ini juga kita buat karangannya. Jadi ini lebih sederhana. Jadi ketika kita punya ide untuk mengarang, saya akan membuat karangan tentang COVID-19, apa yang kita pikirkan dalam benak kita buat kerangkanya saat ini. Kerangkanya jadi saat ini pula kita membuat karangannya. Itu kerangka karangan non-formal atau sementara. Tetapi kalau kerangka karangan formal, kita membuat kerangkanya saat ini, kemudian hari atau nanti lagi kita baru buat karangannya. Misalnya ketika Anda akan membuat makalah, apa saja yang akan Anda bahas dalam makalah ditentukan hari ini dalam kerangka karangan, kemudian Anda mencari data-datanya dulu, nah nanti baru Anda buat makalahnya. Itu kerangka karangan formal. Selanjutnya berdasarkan perumusan teksnya dapat dibedakan kerangka karangan kalimat dan kerangka karangan topik. Kerangka kalimat ini mempergunakan kalimat berita yang lebih lengkap untuk merumuskan tiap unit. Sedangkan kerangka topik dimulai dengan perumusan topik dalam sebuah kalimat yang lengkap. Pokok utama dan pokok bawahan dirumuskan dengan mencantumkan topiknya saja dan tidak mempergunakan kalimat lengkap. Ini jika berdasarkan perumusan teksnya ya kawan-kawan. Jadi ada kerangka kalimat, ada kerangka topik. Jadi kalau kerangka kalimat ini kita membuat kerangka karangan dalam bentuk kalimat, sudah lengkap. Jadi ketika kita akan menyusun karangannya, ini tinggal melanjutkan kalimat yang kita buat. Tetapi kalau kerangka topik, ini kita hanya membuat kata-kata kuncinya saja, gitu. Yang terakhir ada syarat-syarat kerangka yang baik. Tiap kerangka yang baik harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, penggunaan maksud harus jelas. Jadi apa yang kita tuliskan dalam kerangka karangan itu harus sangat jelas, kawan-kawan. Jadi tidak menimbulkan kebingungan ketika kita akan menulis karangannya. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Jadi satu unit itu hanya mengandung satu gagasan biar kita tidak bingung ketika nanti mengembangkan karangannya. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Jadi urutannya itu harus logis, kawan-kawan. Kemudian yang terakhir harus mempergunakan pasangan simbol yang konsisten. Karena ini adalah karangan ilmiah, maka pasangan simbol yang digunakan juga harus konsisten. Jadi kalau angka Romawi semuanya, kalau angka Latin semuanya, kalau angka Arab semuanya, kalau kita akan menggunakan abjad semuanya. Jadi tidak dicampur adukan dalam satu karangan, kita menggunakan banyak pasangan simbol. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.